Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifa Kordi Silvero Pugu bersama anggota kelompok kami yang berjumlah 7 orang akan memaparkan materi tentang Kerajaan Majapahit. Materi ini mencakup awal berdirinya kerajaan, masa kejayaan, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, kemudian masa keruntuhan, dan yang terakhir adalah transisi perpindahan kepercayaan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Halo, perkenalkan, saya Wulan Rizky Aulia, absen 38, yang akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari raja terakhir Kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara. Berdirinya Majapahit tidak bisa dipisahkan dari runtuhnya Singasari akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katuang dari Kediri yang berhasil menggulingkan kekuasaan Kertanegara. Dalam kondisi mendesak, Raden Wijaya tidak langsung melawan tetapi menggunakan strategi politik yang cerdas dengan berpura-pura tunduk kepada Jaya Katuang. Ia kemudian diberi izin membuka hutan di daerah Tarik yang nantinya menjadi pusat Majapahit. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membangun kekuatan baru secara diam-diam. Situasi berubah ketika pasukan Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara yang sebenarnya udah wafat. Raden Wijaya memanfaatkan momen ini dengan bekerja dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang kalah, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol hingga mereka terpaksa mundur dari Jawa. Atas keberhasilan strategi ini, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit pada 10 November 1293, menandai lahirnya salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Azhar Ramadan, absen nomor 39, yang akan memaparkan materi kedua tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit melalui 3 tahapan. Yang pertama, masa pendirian 1293 sampai 1309. Pada masa awal pemerintahan Raden Wijaya, fokus utama adalah memperkuat legitimasi kekuasaan dan menstabilkan kondisi politik yang masih rentan pasca konflik. Tantangan besar muncul di pemberontakan internal oleh orang-orang terdekat sendiri, yang menunjukkan bahwa fondasi kekuasaan Majapahit saat itu belum sepenuhnya kokoh. Namun, melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi, Raden Wijaya berhasil mempertahankan kekuasaan dan membangun struktur pemerintahan awal. Ia juga mulai membentuk sistem birokrasi yang menjadi dasar bagi perkembangan Majapahit di masa berikutnya. Yang kedua, masa pertumbuhan 1309 sampai 1350. Setelah Raden Wijaya wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh Jayanegara dan kemudian Tribhuwana Wijayatungadewi. Masa ini ditandai oleh proses konsolidasi kekuasaan dan mulai munculnya ambisi untuk memperluas wilayah. Tokoh penting pada periode ini adalah Gajah Mada, yang diangkat sebagai Mahapati dan mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini bukan sekedar simbol, tetapi menjadi dasar kebijakan ekspansi politik dan militer Majapahit. Di fase ini, Majapahit mulai berkembang dari kerajaan regional menjadi kekuasaan besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Yang ketiga, masa keemasan 1350 sampai 1389. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Gajah Mada. Pada periode ini, Majapahit berhasil mencapai stabilitas politik yang kuat, yang menjadi kunci utama kemajuan di berbagai bidang. Wilayah kekuasaan Majapahit meluas hingga mencakup sebagian besar Nusantara, baik secara langsung maupun melalui sistem hubungan politik dan upeti. Selain itu, perdagangan berkembang pesat karena posisi strategis Majapahit dalam jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Dalam bidang budaya, muncul karya-karya sastra penting seperti
negara Kertagama yang menggambarkan kebesaran Majapahit. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang matang. Hai, nama saya Nabila Starasid, saya absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sosial. Struktur sosial Majapahit terbagi secara hierarkis antara golongan bangsawan, pejabat negara, dan rakyat biasa. Namun, kehidupan masyarakat relatif stabil dan teratur. Stabilitas ini dipengaruhi oleh kuatnya kontrol pemerintah serta adanya norma sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Majapahit dikenal cukup terbuka terhadap interaksi budaya luar, terutama melalui perdagangan. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya tanpa menghilangkan identitas lokal. Yang kedua, ada ekonomi. Perekonomian Majapahit bertumpu pada dua sektor utama, agraris dan maritim. Pertanian perkembangan pesat karena sistem irigasi yang baik, sementara perdagangan maju karena Majapahit berada di jalur strategis perdagangan internasional. Majapahit menjalin hubungan dengan wilayah seperti India dan Tiongkok, yang meningkatkan pemasukan kerajaan. Infrastruktur seperti pelabuhan dan jalur distribusi juga berkembang sehingga memperlancar aktivitas ekonomi dan memperkuat posisi Majapahit sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga ada politik. Sistem politik Majapahit bersifat monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun didukung struktur birokratis dan terorganisir dengan baik. Wilayah kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu negara luhur atau pusat, mancanegara atau daerah taklukan dekat, dan Nusantara atau wilayah pengaruh luas. Peran Gajah Mada sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan memperluas wilayah kekuasaan. Sistem ini memungkinkan Majapahit mengontrol wilayah luas tanpa harus menguasai secara langsung seluruh daerah. Yang keempat dan yang terakhir ada budaya. Budaya Majapahit berkembang pesat dan menjadi salah satu warisan terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini dari peninggalan arsitektur seperti candi berbahan bata merah, serta karya sastra Sutosoma yang mengandung nilai toleransi atau termasuk konsep Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, seni pertunjukan seperti wayang dan tari tradisional juga berkembang sebagai media hiburan sekaligus penyampaian nilai-nilai budaya dan moral. Terima kasih. Halo semuanya, saya Humaira Suta, absen 12 yang akan menjelaskan materi masa keruntuhan. Pada masa keruntuhan ini, Kerajaan Majapahit disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, setelah wafatnya Hayam Wuruk, tidak ada pemimpin yang mampu mempertahankan stabilitas seperti sebelumnya. Terjadi konflik perebutan kekuasaan, termasuk perang saudara yang dikenal sebagai Perang Parekrek, yang melemahkan kekuatan politik dan militer Majapahit secara signifikan. Perpecahan ini menyebabkan menurunnya kepercayaan daerah-daerah taklukan terhadap pusat kekuasaan. Faktor eksternal, di sisi lain, munculnya kekuatan baru seperti Kesultanan Demak dan perkembangannya Islam di pesisir utara Jawa menggeser dominasi Majapahit, terutama dalam bidang perdagangan. Perubahan jalur perdagangan internasional juga membuat posisi strategis Majapahit melemah, sehingga pengaruh ekonominya menurun. Akhir kekuasaan, kombinasi konflik internal dan tekanan eksternal menyebabkan Majapahit kehilangan kekuatan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15. Setelah itu, peran Majapahit sebagai kekuatan utama di Nusantara digantikan oleh kerajaan-kerajaan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rendy Gilang Pratama, absen 32 yang akan memaparkan materi terakhir, yaitu transisi perpindahan kepercayaan kerajaan Majapahit. Peralihan dari kekuasaan Majapahit yang bercorak Hindu Buddha ke kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan faktor politik, ekonomi, dan sosial. Penyebaran Islam di pesisir utara Jawa berlangsung melalui jalur perdagangan, di mana para pedagang Muslim tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran agama. Interaksi ini menciptakan akulturasi budaya, sehingga masyarakat tidak langsung meninggalkan budaya lama, tapi menggabungkannya dengan nilai-nilai Islam. Ketika kekuasaan Majapahit melemah, wilayah-wilayah pesisir yang sudah lebih dulu terpengaruh Islam mulai melepaskan diri dan
membentuk kekuatan politik baru. Dalam konteks ini, Kesultanan Demak muncul sebagai pusat kekuasaan baru yang menggantikan dominasi Majapahit, menandai perubahan besar dan sejarah politik dan kepercayaan di Nusantara. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Atifa Kordi, absen 6. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh anggota kami sebelumnya. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang berdiri pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya setelah runtuhnya Singasari. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan Gajah Mada yang berhasil memperluas pengaruh politik dan menyatukan wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, Majapahit memiliki sistem sosial yang tertib, politik yang kuat dan terstruktur, ekonomi yang maju melalui perdagangan dan pertanian, serta budaya yang berkembang pesat. Warisan budayanya pun masih terasa hingga sekarang, melalui karya sastra, seni, dan arsitektur. Namun, setelah masa kejayaan berakhir, konflik internal dan munculnya kekuatan baru, seperti Kesultanan Demak, menyebabkan Majapahit melemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15. Meskipun demikian, Majapahit tetap dikenang sebagai simbol persatuan, kejayaan, dan warisan budaya penting dalam sejarah Indonesia. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk masa depan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.